Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Semua hanya karena kasih-Mu. Semua hanya karena kemurahan yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami menyembah. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Kami masuk hadirat, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Masuk dengan hatiku, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa.
Aku menyembah, aku amen amen. Hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan di atas selamanya. Kami puji, kami sembah. Sebab Engkau yang layak dipuji disembah, Engkau yang layak ditinggikan di atas selamanya. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain selain Engkau. Kami bersyukur.
Namamu tinggi, namamu ajaib dan berkuasa di bumi di surga. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Semua lutut bertelur menyembah kepadamu. Engkau penolong yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Ya Allah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami puji, kami tinggikan Engkau. Terpujilah namamu, sebab hanya kepadamu kami percaya dan mempercayakan hidup kami. Engkau pengharapan yang tak pernah mengecewakan, Engkau jawaban yang tak pernah salah. Semua yang terbaik daripadamu Tuhan, Kau limpahkan bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ya Allah, ya Allah.
satu-satunya. Hanya kepadamu hati-hati percaya. Kepadamu kami berharap. Hanya Engkau yang kami nanti-nantikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 Engkau Tuhan yang setia, Engkau yang tak pernah ingkar janji. Semua yang kau janjikan, semua kau genapi. Satu-satunya yang ada, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu
Sungguh Engkaulah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan biarlah firman-Mu di dalam kami, Tuhan. Supaya hidup kami semakin terarah, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami terus hidup dalam kebenaran. Sehingga kami menikmati damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu pagi ini. Sehingga kami percayakan firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Pagi semuanya. Pagi. Kita akan baca lagi, lanjutkan lagi di 2 Samuel 23 tentang perkataan Daud yang terakhir. Ya, kita akan sama-sama baca. Ini perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia akan bersinar seperti fajar di waktu pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilau rumput muda di tanah. Mungkin saya mau tekankan sedikit dalam beberapa menit ini tentang apa yang aku dapetin dari yang nanti Samuel 23, nanti baru kita teruskan lagi sampai habis. Di sini bahwa Daud mendapatkan bahwa perkataan dia keluar itu bukan dari dia, tapi dari apa yang dari Roh Allah sendiri kepadanya melalui perantara dia. Bahwa kalau kita memerintah manusia dengan adil dan memerintah dengan takut akan Tuhan, dengan Allah, takut akan Allah atau takut dengan Tuhan. Jadi aku di sini melihat apa namanya berkat yang bisa aku dapatkan, yang bisa aku sharekan di sini tentang memerintah manusia dengan adil. Aku tadinya berpikir ya mungkin bukan bagiannya saya, sepertinya hanya kepada pemimpin-pemimpin besar gitu loh, atau kepada pemimpin-pemimpin gereja yang punya kapasitas yang dikasih Tuhan lebih besar gitu. Seperti Daud, dia adalah seorang raja, tapi tidak gitu loh. Memang ini kepada firman kepada kita semua dan kepada saya pribadi. Memerintah manusia berarti saya sebagai ibu, saya punya anak. Saya juga seorang usahawan, juga saya punya staff gitu loh. Bagaimana saya perlakukan mereka sebagai memerintah manusia saya sebagai dengan apa artinya adil. Yang di sini saya harus memerintahnya tuh dengan hati yang takut akan Allah. Saya garis bawahi dengan takut akan Allah. Di sini aku mendapatkan apa sih sebenarnya takut akan Allah. Tiba-tiba saya ingat akan seorang hamba Tuhan yang menjabarkan takut akan Allah itu seperti apa. Atau kita takut dengan seseorang tapi bukan ketakutan yang disampaikan. Takut akan Allah itu seperti dia menggambarkan, aku masih ingat bahasanya dia di sini. Sepertinya kita ingin dekat dengan orang ini gitu loh, menggambarkan sosok yang berwibawa, yang kita tahu dia, kemudian kita ingin dekat, tapi ketika kita ingin dekat, kita ada rasa sungkan dan ada rasa hati kita yang gentar, gemetar gitu, karena kita melihat, aduh dia sosok yang begitu luar biasa, kemudian kita ingin dengerin dia, tapi kita mau deketin dia, tapi kita ada rasa saya nggak berani. Itu ada sisi perasaan yang begitu kuat. Dia si hamba Tuhan besar ini menggambarkan takut akan Allah tuh dari sisi kita kepada Dia sebegitu besarnya. Kita ingin dekat, tapi kita nggak berani karena ada hal yang lihat dia sosok yang begitu berwibawa. Itu loh. Jadi apakah aku bilang Tuhan takut akan Allah itu mewakili bahwa aku mencintai Tuhan? Di sini Tuhan tidak mengatakan bahwa orang yang mencintai Tuhan, tapi ini takut akan Allah. Takut. Jadi Tuhan membutuhkan kita takut akan Dia dalam arti bahwa
perasaan, jiwa kita, hati kita itu eh, eh, bukan 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 apa namanya bukan eh, dengan kondisi yang karena ketakutan, tapi kita mengerti menghormati dia. Dan takut akan Tuhan itu berarti orang yang seperti apa sih gitu ya? Aku mungkin menerjemahkan orang yang lebih mengerti akan menuruti perintah, akan menuruti apa yang disuruh dikerjakan. Karena dia punya hati yang takut. Dia akan lebih mementingkan segala apapun yang disuruh gitu loh. Apapun yang diminta gitu loh. Kalau kalau hati saya atau hati kita yang masih lebih mementingkan apa sih yang aku bisa dapatkan, berarti kita harus koreksi diri lagi terhadap artinya takut akan Tuhan. Berarti takut akan Tuhan, kita akan lebih mengerti bahwa kita sangat serius dengan apa yang dikasih tahu gitu loh. Apapun yang diperintahkan istilahnya, apapun yang diperintahkan, apapun yang diminta itu, kita cuma mengatakan iya gitu, karena dikatakan bahwa itulah takut akan Tuhan gitu. Jadi untuk mengerti bahwa nanti setelah aku ikutin, apakah saya dapat apa gitu, tidak akan dia pikirkan karena dia punya hati yang takut akan Tuhan. Jadi ada beberapa orang yang di dalam hidup saya melihat orang tersebut. Dalam hal ini keluarga saya, ada ipar saya melihat hidupnya itu begitu serius dengan Tuhan. Aku melihat orang yang takut akan Tuhan berarti dia orang yang sangat serius dengan Tuhan. Baik secara waktunya, secara uangnya, secara dirinya. Dia nggak pernah main-main gitu loh. Walaupun dia bukan seorang hamba Tuhan. Dia mengerti mencerna apa yang disuruh dikerjain. Tuhan suruh dia bakti sama orang tua. Jadi dia ada pernah melakukan hal-hal yang kalau kita ya nggak mungkin lah menurut saya kalau kita mau jual rumah dengan harga di bawah harga untuk membantu orang tua karena dia cuma melihat Tuhan suruh berbakti sama orang tua. Konyol, no, tapi dia tahu Tuhan memberikan hati itu kepadanya untuk lakukan itu dan dia lakukan. Jadi takut akan Tuhan itu begitu begitu pentingnya untuk dilakukan. Jadi yang saya dapatkan adalah Tuhan tekankan bahwa memerintahlah dengan takut akan Allah. Mungkin saja kita semua hanya sedikit yang mengerti takut akan Tuhan, tapi kita lebih banyak mengerti berkat Tuhan. Tapi Tuhan mau di sini yang terutama adalah takut akan Tuhan, karena dengan takut akan Tuhan, Tuhan kan lebih mudah untuk mengkoreksi kita. Tapi kalau kita nggak takut Tuhan, kita nggak bisa itu. Oke, saya lanjutkan. Dari hasil dari apa yang takut akan Tuhan, baru kita dapatkan apa? Ia akan bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan. Berarti cerah terus ya, enak banget melihat pagi itu. Yang sesudah hujan membuat berkilauan, rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah, sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Di sini juga Tuhan mengatakan sebab ia akan menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Kita udah paham lah bahwa Tuhan kalau memberikan perjanjian nggak pernah meleset, nggak pernah dia langgar. Nah, teratur Tuhan kita dalam segala-galanya dan terjamin. Cuma kita menangkapnya, melihatnya di dalam diri kita bahwa apakah memang iya dan aminkan bahwa segala perjanjian itu kekal sebenarnya dalam hidup kita. Janji Tuhan di dalam Alkitab segitu banyaknya yang kita bisa baca. Oke, saya lanjutkan lagi. Sebab keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah dia yang menumbuhkannya. Tetapi orang-orang yang dursila mereka semuanya seperti duri yang dihampurkan sesungguhnya. Mereka tidak berpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak. Dan dengan api mereka dibakar habis. Terbalikannya dengan orang yang takut akan Tuhan, yaitu orang-orang dursila, orang yang tidak takut Tuhan. Orang tidak takut Tuhan berarti orang tidak takut dosa, tidak peduli dengan dosa, suka-suka saya, dan tidak bisa ngomongin setahu saya. Kalau orang yang lagi suka dosa, dia akan buta, dia akan melihat bahwa semua itu baik-baik saja karena tidak pernah terjadi apa-apa dan tidak bisa apa-apa dengan mendengar, dengan memberikan nasihat. Nah, seperti itulah. Dan sungguh mengerikan kalau jika kita ada di situ, kadang-kadang bisa jadi kita sedang ada di situ,
kalau kita sudah nggak bisa dikoreksi, apa yang terjadi adalah sebenarnya orang tersebut hanya sepertinya harus dibuang kepada api dan dibakar sampai habis. Saya harap kita nggak seperti itu. Oke, inilah nama para pahlawan yang mengiring Daud. Satu hal yang di hari ini diajarkan tentang ada pahlawan-pahlawan Daud. Saya melihat memang pastilah, saya yakinkan dengan iman saya, pastilah orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan beri orang, Tuhan juga akan beri orang-orang yang akan tolong kita di dalam hidup kita. Kita nggak akan mungkin juga kita hidup kita belum tentu tidak akan melewati nyaman terus. Tapi ada waktu-waktunya kita lewatin lembah kekelaman. Tapi Tuhan akan memberikan pahlawan-pahlawan yang hebat bagi hidup kita. Siapapun dia, orang yang seperti nggak berguna, dan dia akan menjadi berguna bagi kita. Orang yang kita nggak kenal, dia akan jadi pahlawan buat kita. Tapi setiap kita punya pahlawan. Nah, di sini Daud menyebutkan begitu banyaknya pahlawan-pahlawannya yang pernah hadir dan memberi pengaruh dan menolong dia. Jadi ada 37. Nah, ini saya harus bacain semua. Jadi saya mulai baca nih. Ini bacanya aku kadang namanya agak susah, kadang-kadang keselio-keselio lagi. Ini saya harus baca. Oke, inilah nama para pahlawan yang mengiring Daud. Isbaal orang Harmoni, kepada Triwira ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang ketika mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi dia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Jadi ada orang yang pada udah tinggalkan, tapi ada orang yang membantu si Daud ini. Oke, ayat 11, sesudah dia sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang, ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapat Daud menjelang musim menuai dekat Goa Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum dan pergi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkan sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau meminumnya itu? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Kalau hidup Daud begitu limpah ya, karena hati takut akan Tuhan saja. Dia Tuhan beri karena hal yang kecil dia mau minum. Tapi ada orang yang Tuhan bisa gerakin untuk bisa bela dia. Untuk mendapatkan cuma artinya sebuah minuman. Karena Daud punya hati yang apa ya, lembut. Dia waktu dia dapat sampai dia nggak mampu minum dan dia beri persembahan. Betapa dia tuh bersyukur tak habis-habisnya melihat ada orang yang begitu rela bagi dia. Dan itulah orang yang akan takut akan Tuhan, akan memperoleh hal-hal yang sebegitu indahnya dalam hidupnya. Satu sisi, satu musim ke musim yang lain. Dia ceritakan di sini. Daud ceritakan orang-orang yang aku mau minta minum, orang mau bela buat aku loh di sini. Nah, sehingga dia pun nggak mampu minum dan dia persembahkan kepada Tuhan. Kemudian Abisai adik Yoab anak Zeruya, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati. Ditikamnya, ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu.
Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Selanjutnya, Benaya Biyoyada, anak seorang yang gagah perkasa yang besar jasanya berasal dari Kapsial, yang menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa dan pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya di tanah orang Mesir. Ia ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak yaitu dari tangan orang Mesir, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benai Bihoyada, yang mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira, dan Daud mengangkat dia mengepala yang mengawalnya. Asal ya, saudara Yoab ada di antara ke-30 orang itu selanjutnya. Elhanan bin Dodo dari Bethlehem, sama orang Harod, Elika orang Harod, Heles orang Palti, Ira anak Ilkias orang Tekoa, Abizia orang Anatot, Mebunai orang Husa, Jalmo orang Ahohi, Maharai orang Netofa, Helab anak Bana orang Tofa, Itai bin Ribai dari Gibea, orang Benyamin. Benai orang Piraton, Hidai dari Lembah Gaas, Abia Bon, orang Bet Araba, Azma Wawet, orang Bahurim, Eliasba, orang Salbon, Yasian, orang Guni, Yonatan, anak sama orang Harari, Ahiam bin Sarah, orang Harari. Elifelet, anak Ahasbai, orang Maka, Eliam, anak Ahitofel, orang Gilo, Israel, orang Karmel, Paira, orang Alvili, Gal bin Nathan dari Joba, Bani, orang Gad, Jelek, orang Amon, Naharai, orang Berot, pembawa senjata Yoab, anak Zeruya, Ira, orang Yetri, Gareb, orang Yetri, Uria orang Het, semua 37 orang. Saya baca aja pun saya pusing baca dengan dari tadi keseleo lidah saya baca. Saya bilang ini kapan habisnya saya baca, akhirnya habis juga. Ini baru 37, ini aja pun udah keseleo lidah saya. Saya mau bilang tadi, saya bilang saya mau minta izin, boleh nggak yang ini saya nggak baca, tapi daripada aku diprotes, sudah baca saja sampai habis. Ya, ini 37 orang yang dituliskan, yang diingat oleh Daud. Jadi hari ini aku dapatkan itu aja, apa yang dia artikan tentang takut akan Tuhan, dan saya kembalikan ke Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas buat sharing firman, meneguhkan setiap kita untuk kita terus hidup takut akan Tuhan. Dan tentu tadi Ibu Dorcas sudah sharing, sudah cerita apa sih takut akan Tuhan, seperti apa. Saya hanya meneguhkan, bagi saya satu-satunya bukti kita takut akan Tuhan atau hormat akan Tuhan, eulabia, bahasa Yunaninya, itu kita taat kepada semua perintah Tuhan. Udah, cuman itu aja. Bukti kita takut akan Tuhan itu ya kita mentaati. Karena sekali lagi kata takut ini kan bukan takut seperti kita takut pada hal yang menakutkan, bukan. Kata takut akan Tuhan di firman Tuhan itu selalu berbicara tentang rasa hormat kita kepada Tuhan. Nah, jadi satu-satunya bukti kita hidup takut akan Tuhan tentu adalah kita melakukan atau mentaati semua yang Tuhan perintahkan. Dan saya percaya ketika kita takut akan Tuhan, kalau Bapak Ibu yang ikut kelas LEC hari Selasa kemarin, ada satu kata kunci ketika Ibu Simon ditanya, kenapa Ibu bisa bertahan dalam kondisi yang berat dalam rumah tangga selama 19 tahun. Tentu di sisi-sisi waktu-waktu itu masa yang berat. Ibu Simon cuma satu kata, takut akan Tuhan. Satu prinsip, takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita akan taat melakukan firman Tuhan. Ketika penderitaan datang, firman Tuhan katakan bertahan, sabar. Ya sudah, karena kita takut akan Tuhan, ya kita sabar. Ketika firman Tuhan katakan jangan bercerai, mau apapun situasi kondisinya, ketika kita takut akan Tuhan, ya kita nggak akan bercerai.
Ketika firman Tuhan mengajarkan kita mengampuni ketika ada orang yang menyakiti kita, karena kita orang yang takut akan Tuhan, ya kita mengampuni. Jadi kata kunci, kalau engkau mau bertahan hidup, kalau engkau mau mengalami hal-hal yang seperti yang firman Tuhan katakan pagi hari ini, ya hiduplah takut akan Tuhan. Bahkan Daud menjadi pemimpin yang adil dan takut akan Tuhan. Sehingga hidupnya tadi digambarkan, itu gambaran yang paling saya suka kalau sudah masuk musim hujan, Bapak Ibu. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu ya, tapi saya pribadi, saya itu paling senang kalau di musim hujan itu yang terjadi itu seperti ayat yang keempat. Di situ katakan gini, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Artinya hujannya itu tengah malam, Bapak Ibu. Contoh jam 12 malam deh sampai jam 4 pagi gitu ya. Itu hujan. Nah, menjelang pagi, hujannya berhenti, terus awannya bersih. Begitu kita bangun, matahari bersinar, udara segar. Saya katakan ini situasi yang paling saya suka kalau musim hujan. Maunya saya sih, saya selalu nego dengan Tuhan seperti itu. Tuhan, kalau bisa musim hujan tuh kayak gitu. Tengah malam hujan, enak tidur, begitu bangun segar. Ya kan Bapak Ibu? Coba kalau pagi-pagi aja udah mau aktivitas sudah hujan. Nah, jangan-jangan banyak yang bersungut-sungut. Nah, tapi digambarkan oleh Tuhan, orang yang kalau hidupnya memimpin dengan adil dan takut akan Tuhan, itu digambarkan dengan situasi seperti itu. Wah, itu situasi yang paling menyenangkan bagi saya. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi saya percaya ini juga hal yang menyenangkan. Jujur kan, dibanding kalau pagi-pagi sudah hujan, atau tengah hari hujan sampai sore, atau jam 6 mau aktivitas lanjutan hujan. Wah, itu kan susah Bapak Ibu. Tapi coba kalau pas musim hujan itu hujannya pokoknya tengah malam sampai subuh. Waduh, tidurlah sudah enak. Begitu pagi bisa beraktivitas sepanjang hari. Nah, sehingga dibuktikan dengan apa yang Ibu Dorcas tadi sampaikan di perikop berikutnya, Daud dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Jadi mari ketika Tuhan memberikan kita kesempatan hidup, jadilah orang yang takut akan Tuhan, berlaku adil. Walaupun tentu saya mau garis bawahi, berlaku adil itu bukan berarti kita bisa menyenangkan hati semua orang. Enggak, Bapak Ibu. Kita nggak akan pernah bisa menyenangkan hati semua orang. Tapi dari sisi kitanya, mari berlaku adil. Berlaku adil itu kan melakukan sesuai dengan porsinya. Melakukan sesuai dengan tempatnya. Seperti berkali-kali saya katakan, bicara adil itu bukan sama rata. Kita harus menyenangkan semua orang. Enggak, itu bukan adil. Adil itu ya kalau orang salah, didisiplin. Contohnya itu anak ya. Kalau orang berbuat baik ya dipuji, itu adil. Memberikan sesuai dengan porsinya, itu adil. Nah, apalagi kalau kita dipercaya menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin kelompok, saya pemimpin ibadah, pemimpin perusahaan, minimal kita jadi pemimpin keluarga kita sendiri. Maka ketika kita berlaku adil, dan yang kata kuncinya tadi adalah takut akan Tuhan, maka hidup kita ini akan dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Dan saya bersyukur, bukan berarti saya sudah hebat, adil, takut akan Tuhan. Enggak, maksud saya Bapak Ibu. Tapi saya sedang terus belajar untuk ke arah itu. Dan saya dikelilingi oleh orang-orang hebat. Ya, termasuk Bapak Ibu yang ada di Koram Deo pagi hari ini. Saya bersyukur, saya ingat satu hari ada seorang teman saya puluhan tahun yang lalu. Kan puluhan tahun yang lalu, waktu Mama masih hidup, selalu saja Mama itu hampir setiap kali telepon, kalau nggak tanya kapan pulang ke Malang. Terus ada satu lagi ngomong, udahlah ngapain kamu di Jambi, udah pulang aja ke Malang, tinggal di Malang, kumpul dengan semua keluarga. Pokoknya hampir setiap telepon, setiap tahun kalau pulang itu aja yang ditanyain, itu aja yang ditanyain. Sampai satu hari ada satu teman saya pergi ke Malang liburan dan ketemu dengan orang tua. Dan mama saya curhat juga. Iya, saya sih pengen Heri dan keluarga itu pulanglah ke Malang, semua adik-beradik semua di sini kumpul. Tapi orang itu bilang ini, Ante,
Heri itu sudah enak di Jambi. Dia itu dikelilingi orang-orang hebat. Sudahlah, tidak usah suruh-suruh balik ke Malang. Nah, sejak hari itulah mama saya nggak pernah saya suruh saya tinggal lagi di Malang. Ya, kalaupun suruh pulang liburan ya itu oke lah. Nah, jadi saya bersyukur sepanjang hidup saya, sepanjang hidup keluarga kami di Jambi, kami ini dikelilingi oleh orang-orang hebat. Artinya orang-orang yang berani berkorban. Dan tentu sekali lagi saya berharap Bapak Ibu jangan berpikir seperti ini. Ya karena Bapak pendeta. Nah itu berkali-kali saya katakan ada begitu banyak orang ketika kami cerita bagaimana hidup kami itu nikmat banget. Orang ngomong iyalah karena Bapak pendeta. Ukurannya bukan pendeta Bapak Ibu. Karena realitas saya temukan ada begitu banyak pendeta yang merasa hidupnya juga nggak nikmat. Nah, tapi orang yang takut akan Tuhan itu tentu dia bisa mensyukuri segala keadaan apapun itu. Karena sekali lagi kata kunci dari takut akan Tuhan itu adalah taat. Itu kata kuncinya. Itu akan membuat kita menikmati hidup yang wow. Seperti ayat di dalam ayat yang ketiga tadi yang saya katakan. Seperti pagi yang cerah, bersinar, rumput berkilau-kilauan, udaranya masih seger karena sepanjang malam hujan. Wah, itulah hidup yang paling nikmat. Jadi mari hiduplah takut akan Tuhan. Bukan takut istri, bukan takut suami, bukan takut bos, bukan takut manusia, apalagi takut setan. Bukan, tapi takut akan Tuhan. Dan sekali lagi bukti kita takut akan Tuhan itu cuma satu Bapak Ibu. Taat apa yang Tuhan katakan. Gak mungkin lah kita ngomong takut akan Tuhan tapi semua firman kita langgar. Hai suami-suami kasih istri, dia zolimi istri. Hai istri-istri tunduklah pada suami, tapi nanduk suami, ngelawan. Suruh ngampuni, kita simpan akar pahit. Suruh sabar, kita marah-marah. Suruh jujur, kita curang-curang. Tapi ngomongnya takut akan Tuhan. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi come on, belajarlah untuk terus hidup takut akan Tuhan. Dan satu-satunya bukti kita takut akan Tuhan, sekali lagi, kita taat pada semua perintah Tuhan. Sehingga kita akan menikmati hidup yang luar biasa. Seperti Ibu Dorcas dari kesaksian, ada keluarganya, bagaimana mereka hidup takut akan Tuhan dalam aplikasi nyata dalam hidup sehari-hari. Dalam seluruh aspek hidupnya, tadi Bu Dorcas ceritakan, dalam hal keuangan, dalam hal hormat orang tua, dalam segala hal tentunya. Dan sekali lagi percayalah janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, hidup adil, kita akan menikmati keindahan hidup ini. Oke, terima kasih Bu Dorcas. Mari kita renungkan terus firman ini dan lakukan firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu kalau mau tambahkan sesuatu. Kalau tidak ada, saya serahkan Willy doa ya. Nanti Bu Dorcas tutup dalam doa. Oke, silakan. Ya, Pak. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau selalu takut akan Engkau Tuhan. Itu takut akan Engkau menuruti taat akan firman-Mu Tuhan. Selalu taat untuk firman-Mu yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami kembali Tuhan. Untuk selalu taat di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Dorcas Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau selalu memberkati Bu Dorcas Tuhan. Berkati setiap pelayanannya Tuhan di air hitam Tuhan. Tambahkan kapasitas pelayanannya Tuhan. Biarlah melalui kehidupan Bu Dorcas Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Mereka bisa memperbesar kerajaan-Mu di air hitam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga keluarga Bu Dorcas Tuhan, baik itu anak-anaknya maupun orang tuanya Tuhan. Engkau selalu menjaga keluarganya Tuhan. Berkati setiap usaha yang dia pimpin juga Tuhan. Apapun pekerjaan Bu Dorcas Tuhan, Engkau perlancar semuanya Tuhan. Berkati juga kesehatan mereka Tuhan, baik itu keluarga Bu Dorcas maupun Bu Dorcasnya Tuhan. Kami serahkan keluarga Bu Dorcas dan Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara
ibadah pasutri di gereja Pelita untuk malam nanti Tuhan. Kami serahkan setiap acara ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan perlancar semuanya Tuhan. Untuk hamba-Mu Tuhan, Pak Acang akan menyampaikan firman-Nya Tuhan di dalam gereja itu Tuhan. Engkau kasih hikmat Tuhan. Biarlah setiap firman, kata-kata yang keluar dari mulut Pak Acang Tuhan bisa memberikan manfaat untuk kami Tuhan. Bisa menyampaikan pesan-pesan-Mu kepada pasangan pasutri maupun orang-orang yang sudah menikah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk acara malam nanti ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota Koram Deo yang hadir pada pagi ini Tuhan. Kau berkati setiap anggota Koram Deo yang hadir pada pagi ini Tuhan. Berkati setiap kesehatan mereka. Berkati juga usaha, pekerjaan Tuhan. Berkati juga keluarga mereka Tuhan. Berkati juga para pelayanan mereka Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bisa mempermuliakan nama-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Yang tahun depan mengadakan pemilu Tuhan. Biarlah Tuhan kasih hikmat akan setiap kami Tuhan. Untuk memilih pemimpin yang terbaik. Dan kami yakin Tuhan, pemimpin yang terpilih Tuhan, itu berasal daripada-Mu Tuhan. Ada roh takut akan Engkau setiap pemimpin yang terpilih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, itu yang terbaik untuk bangsa kami Tuhan. Dan untuk pemimpin sekarang Tuhan, Pak Jokowi, pemerintahannya Tuhan, kami berdoa Tuhan. Biarlah setiap keputusan Pak Jokowi, apapun itu Tuhan, dan staf dan jajaran terbawahnya Tuhan. Kami yakin Tuhan, mereka ada roh takut akan Engkau Tuhan. Yang setiap keputusan mereka Tuhan, itu berasal daripada-Mu. Itu yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap bangsa ini memperoleh damai sejahtera sukacita dan penyertaan-Mu terhadap bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur sekali lagi untuk pagi ini Tuhan. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, tolong kami bukan hanya secara kognitif kami saja kami tahu dan paham apa itu takut Tuhan. Tapi roh-Mu, tolong kami roh dan jiwa kami untuk boleh takut padamu Tuhan. Dan kami seturut apa itu takut akan Tuhan. Biarkan kami boleh mengalami hidup kami apa itu takut akan Tuhan. Hari-hari yang kami lewati, setiap hari yang kami lewati Tuhan, kami pegang Engkau karena kami butuh Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, firman-Mu mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Tantangan hidup kami banyak. Persoalan hidup kami banyak. Panggilan Tuhan yang Tuhan minta kami lakukan juga banyak. Satu persatu Tuhan kami mau selesaikan. Satu persatu Tuhan kami mau lakukan. Tapi tanpa takut Tuhan, bagaimana mungkin kami mampu lakukan? Untuk itu Tuhan, Kau berkati kami pagi ini. Takut akan Tuhan ada pada kami. Jikalau Tuhan, ada banyak orang di sini, beberapa teman-teman kami di sini yang sudah melewati takut akan Tuhan. Tuhan sudah memperlihatkan kepada kami bagaimana hidup mereka berkelimpahan berkat daripada Engkau sendiri. Jikalau kami yang di sini belum mengerti takut akan Tuhan, Tuhan tolong dan berikan pertobatan kepada kami. Jikalau daging kami yang kuat ini mengekang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati setiap yang kami kerjakan pada pagi ini sampai malam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.
Bagaimana persiapan